Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak bisa kembali menyajikan sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar secara daring atau online di masa pandemi COVID-19. Untuk hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan Bapak sajikan, kita akan memasuki kepada bab atau materi pelajaran yang baru, yaitu pembahasannya adalah teks anekdot. Silahkan kalian baca, pahami, kemudian dengarkan penjelasan-penjelasan di dalam tayangan video berikut ini. Untuk materi pelajaran bahasa Indonesia pada bab yang ketiga, yaitu teks anekdot, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi dan ciri serta jenis anekdot. Kemudian yang kedua, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat di dalam teks anekdot. Kemudian yang keempat, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Pada hari ini, kita akan fokus membahas tentang definisi, ciri, dan jenis teks anekdot. Untuk itu, Bapak minta kalian dengarkan dan pahami terhadap apa-apa yang disajikan pada video berikut ini. Pengertian anekdot. Anekdot sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, atau bisa juga berdasarkan cerita fiksi. Berikut ini disajikan pengertian anekdot secara jelas menurut bahasa dan juga menurut istilah atau definisi secara rinci. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Selanjutnya, ciri-ciri dari anekdot. Anekdot sendiri mempunyai berbagai macam ciri-ciri, yaitu diantaranya adalah menceritakan orang penting atau orang yang terkenal. Kemudian, bahasanya bersifat menyindir atau sindiran atau ada bentuk nasihat. Selanjutnya, menggelitik. Selanjutnya lagi, mengandung humor. Kemudian, memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya kisah menyerupai dongeng. Dan yang terakhir adalah cerita terhubung umum dan realistis. Berikut ini disajikan secara rinci atau secara jelas tentang ciri-ciri dari anekdot. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Kemudian pada tayangan ini juga dijelaskan tentang jenis-jenis anekdot. Anekdot sendiri dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Berdasarkan sifat peristiwanya, anekdot dibagi menjadi anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Berdasarkan tokohnya, anekdot dibagi menjadi anekdot tokoh terkenal atau penting, kemudian anekdot supi, dan yang terakhir anekdot binatang. Selanjutnya untuk jenis teks anekdot yang ketiga adalah berdasarkan tujuannya. Anekdot dibagi menjadi anekdot kritik, anekdot nasihat, dan terakhir anekdot hiburan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca dan sambil dipahami masing-masing dari jenis-jenis anekdot berikut ini. Di sini Bapak tampilkan contoh jenis anekdot berdasarkan peristiwa.
Silahkan kalian cermati contoh-contoh dari jenis anekdot berdasarkan peristiwa yang terbagi atas dua, yaitu non-fiksi serta fiksi. Kemudian Bapak berikan juga contoh dari jenis anekdot berdasarkan tokoh. Pada tayangan ini ada dua, yakni anekdot Sophie, kemudian anekdot terkenal. Silahkan kalian baca contohnya. Kemudian masih dari jenis anekdot berdasarkan tokoh, yakni contoh dari anekdot tokoh binatang. Silahkan juga kalian baca untuk kalian pahami. Selanjutnya, di sini terdapat jenis anekdot berdasarkan peristiwa, yaitu contoh anekdot sindiran, kemudian anekdot nasihat. Selanjutnya yang terakhir masih contoh jenis anekdot berdasarkan peristiwa, yakni anekdot hiburan. Silahkan kalian baca, kalian pahami dari contoh terakhir jenis anekdot berdasarkan peristiwa. Demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 secara daring di masa pandemi kali ini dengan mengambil materi teks anekdot dan submaterinya adalah definisi, ciri-ciri, kemudian jenis dari teks anekdot. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kalian tentang teks anekdot dan kalian juga dapat memahaminya secara jelas. Akan tetapi apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas atau masih kurang paham, silahkan kalian tanyakan secara japri melalui WA Bapak. Demikian, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.